Halo semua, saya Laurentius Dimas Vigar Saputra. Pada pertemuan seminar Thomas Aquinas kali ini akan membahas Summa Theologiae Questiones 94 artikel 6 dan Questiones 91 artikel 6. Apa saja yang dibahas dalam topik kali ini, yaitu apakah hukum kodrat manusia itu dapat dihapus dari dalam diri manusia? Kemudian, apakah ada dalam manusia sebuah kecenderungan natural untuk berbuat jahat? Mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu apakah hukum kodrat manusia itu dapat dihapus dari dalam hati manusia? Pada keberatan pertama, pada argumen keberatan pertama, dituliskan bahwa hukum kodrat manusia dapat dihapuskan dari hati manusia. Karena dalam Roma 2 ayat 14 dituliskan apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebuah komentar mengatakan bahwa hukum kebenaran yang telah dihapus oleh dosa terpatri di hati manusia ketika ia dipulihkan oleh kasih karunia. Tetapi hukum kebenaran adalah hukum kodrat. Oleh karena itu, hukum kodrat dapat dihapuskan. Pada keberatan kedua, lebih jauh hukum kasih karunia lebih efektif daripada hukum kodrat. Tetapi hukum kasih karunia dihapuskan oleh dosa. Oleh karena itu, hukum kodrat dapat dihapuskan. Keberatan ketiga, apa yang ditetapkan oleh hukum dibuat adil, tetapi banyak hal yang dilakukan oleh manusia yang bertentangan dengan hukum kodrat. Oleh karena itu, hukum kodrat dapat dihapuskan dari hati manusia. Tetapi berkebalikan dari itu, Agustinus mengatakan bahwa hukum tertulis di dalam hati manusia yang tidak ditiadakan oleh kejahatan itu sendiri. Tetapi hukum yang tertulis di hati manusia adalah hukum kodrat. Oleh karena itu, hukum kodrat tidak dapat dihapuskan. Demikian yang dikatakan oleh Agustinus. Demikian jawaban Thomas. Bahwa ada milik hukum kodrat, pertama, prinsip paling umum yang diketahui oleh semua. Dan kedua, prinsip sekunder dan lebih rinci yang seolah-olah merupakan kesimpulan yang mengikuti seturut prinsip pertama. Berdasarkan prinsip umum itu, hukum kodrat secara abstrak sekarang dapat dihapuskan dari hati manusia. Tetapi dihapuskan dalam kasus tindakan tertentu sejauh nalar dihalangi dari penerapan prinsip umum ke titik praktik tertentu karena nafsu birahi atau hasrat lainnya. Tetapi untuk yang lainnya, yaitu prinsip sekunder, hukum kodrat dapat dihapuskan dari hati manusia baik oleh bujukan jahat, seperti dalam masalah spekulatif terjadi kesalahan sehubungan dengan kesimpulan yang diperlukan, atau karena kebiasaan jahat dan kebiasaan yang buruk, seperti di antara beberapa orang, pencurian, dan bahkan kejahatan yang tidak wajar, seperti yang dikatakan oleh Rasul, tidak dianggap berdosa. Kemudian jawaban atas keberatan pertama, Thomas mengatakan bahwa dosa menghapuskan hukum kodrat dalam kasus-kasus tertentu, tidak secara universal, kecuali kemungkinan terkait dengan prinsip sekunder dari hukum kodrat, seperti yang disebutkan di atas. Jawaban atas keberatan kedua, yakni meskipun rahmat lebih efektif daripada kodrat, namun kodrat lebih penting bagi manusia, dan karena itu lebih tahan lama. Jawaban atas keberatan ketiga, argumen ini berlaku untuk prinsip sekunder dari hukum kodrat, yang dengannya beberapa pembuat undang-undang telah menyusun undang-undang tertentu yang tidak adil. Nah, kemudian berlanjut pada pertanyaan kedua, yakni apakah
ada dalam manusia sebuah kecenderungan natural untuk berbuat jahat. Pada keberatan pertama, tampaknya tidak ada hukum mengenai forms atau insentif dari dosa. Karena Isidorus mengatakan bahwa hukum didasarkan pada akal, tapi forms dari dosa tidak didasarkan pada akal, tetapi menyimpang darinya. Oleh karena itu, forms tidak memiliki sifat dari hukum. Keberatan kedua mengatakan, selanjutnya setiap hukum mengikat, sehingga yang tidak mematuhinya disebut pelanggar. Tetapi manusia tidak disebut pelanggar, karena tidak mengikuti dorongan forms, melainkan dari mengikuti mereka. Oleh karena itu, forms tidak memiliki sifat dari hukum. Keberatan ketiga, hukum ditetapkan oleh kebaikan bersama, tapi forms condong ke kita bukan untuk kepentingan umum, tapi untuk kebaikan pribadi kita sendiri. Oleh karena itu, forms tidak memiliki sifat dari dosa. Berkebalikan dari itu, Rasul mengatakan dalam Roma 7 ayat 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Demikian jawaban Thomas. Hukum mengenai esensinya berada di dalam dirinya yang mengatur dan mengukur, tetapi melalui partisipasi dalam apa yang diatur dan diukur. Sehingga setiap kecenderungan yang dapat ditemukan dalam hal-hal yang tunduk pada hukum disebut hukum oleh partisipasi. Sekarang mereka yang tunduk pada hukum dapat menerima kecenderungan 2 kali lipat dari pemberi hukum. Pertama, sejauh dia secara langsung mengarahkan orang yang tunduk pada hukum kepada sesuatu. Terkadang memang berbeda subjek untuk tindakan yang berbeda. Dengan cara ini kita dapat mengatakan bahwa ada hukum militer dan hukum perdagangan. Kedua, secara tidak langsung. Jadi dengan fakta bahwa seorang pemberi hukum merampas martabat suatu subjek. Yang terakhir, masuk ke tatanan lain, sehingga berada di bawah hukum lain. Seolah-olah, jadi jika seorang prajurit dikeluarkan dari ketentaraan, dia menjadi subjek pedesaan atau undang-undang perdagangan. Oleh karena itu, di bawah pemberi hukum ilahi, berbagai makhluk memiliki berbagai kecenderungan alami, sehingga apa yang seolah-olah hukum untuk satu bertentangan dengan hukum untuk yang lain. Jadi saya dapat mengatakan bahwa keganasan di satu sisi merupakan hukum seekor anjing, tetapi melanggar hukum seekor domba atau hewan penurut lainnya. Maka hukum manusia yang oleh ketetapan ilahi diberikan kepadanya menurut kondisi alaminya yang tepat adalah bahwa ia harus bertindak sesuai dengan akal budi. Dan hukum ini sangat efektif dalam keadaan primitif karena tidak ada apapun selain atau di luar nalar yang dapat membuat manusia tidak waspada. Tetapi ketika manusia berpaling dari Tuhan, dia jatuh di bawah pengaruh dorongan sensualnya. Sebenarnya ini terjadi pada masing-masing individu. Semakin dia menyimpang dari jalan akal, sehingga dia disamakan dengan binatang buas yang dipimpin oleh dorongan nafsu indrawi. Menurut Mazmur 48 ayat 21, manusia ketika dihormati tidak mengerti. Ia telah dibandingkan dengan binatang yang tidak berakal dan dibuat seperti mereka. Jadi kemudian kecenderungan sensualitas yang disebut forms pada hewan lain hanya memiliki sifat dari hukum. Namun hanya sejauh hukum dapat dikatakan dalam hal-hal seperti itu, dengan akal dari sebuah kecenderungan langsung. Tetapi dalam diri manusia, sifat hukumnya tidak seperti ini, melainkan penyimpangan dari hukum akal. Tetapi
Karena dengan hukuman yang ada dari Tuhan, manusia tidak memiliki keadilan asli dan akalnya kehilangan dayanya. Dorongan sensualitas ini sejauh itu adalah hukuman yang mengikuti dari hukuman ilahi yang merampas martabat manusia, memiliki sifat dari hukum. Demikian jawaban Thomas atas keberatan pertama. Argumen ini menganggap forms itu sendiri sebagai insentif untuk kejahatan, bukan karena itu memiliki sifat hukum seperti yang dinyatakan di atas, tetapi menurut hasil dari keadilan hukum ilahi. Seolah-olah kita harus mengatakan bahwa hukum mengizinkan seorang bangsawan untuk dihukum pekerja paksa untuk beberapa kesalahan. Kemudian atas keberatan kedua, argumen ini memandang hukum dari sudut pandang suatu aturan atau ukuran. Karena dalam pengertian inilah mereka yang menyimpang dari hukum menjadi pelanggar. Tapi forms bukanlah undang-undang dalam hal ini, tetapi oleh semacam partisipasi. Atas keberatan ketiga, argumen ini menganggap forms sebagai kecenderungan yang tepat dan bukan asal-usulnya. Namun, jika kecenderungan sensualitas dianggap seperti pada hewan lain, maka itu ditahbiskan untuk kebaikan bersama, yaitu pelestarian alam pada spesies atau individu. Dan ini juga ada pada manusia, sejauh sensualitas tunduk pada akal. Tapi itu disebut forms sejauh ia menyimpang dari urutan nalar. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang bisa kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih.